Shalom, salam kasih dalam Kristus. Dari Harvest Studio, Abraham menyapa saudara-saudari dimanapun berada. Ya, bersama dengan saya Widi. Dan saya Gebi. Kita mau bahas soal apa nih? Nah, Mas Widi, kita nih membahas tentang MKD BTN DBT. Apaan tuh? Nah, apa ayo maksudnya? Oh Tahu iya, nggak? tahu. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan bukan turun. Nah, betul sekali. Nah, kita mau bahas nih tentang menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Ayo kita mulai. Oke, apa maksudnya coba? Firman Tuhan kan menyebutkan tuh, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan bukan turun. Ada tuh di Ulangan 28 ayat 13. Tapi perhatikan lagi coba. Ini perintah untuk bangsa Israel. Maka tidak berlaku bagi umat non-Israel. Allah ingin bangsa Israel menjadi kepala, menjadi contoh di atas bangsa-bangsa lain. Apakah kita sebagai orang percaya harus menjadi kepala, bukan ekor, tetap naik dan bukan turun? Taurat mengisahkan bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Renungkan, di Galatia 3 ayat 24 sampai 29. Hukum Taurat adalah penuntun kepada hukum Kristus. Di Galatia 3 ayat 14-nya, Yesus membuat berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, jika manusia hidup di dalamnya. Maka sekarang sebagai orang percaya, kita jadikan Yesus sebagai kepala, bukan kepala kita sendiri. Ada di Ibrani 3 ayat 6. Karena Yesus menjadi kepala, maka yang kita lakukan pasti apa yang Ia lakukan, tidak serupa dengan dunia. Itulah kepala, tidak mengekori atau ngikut arus dunia. Berkaitan dengan tidak naik dan bukan turun. Iman kita tetap bertumbuh meski dunia tidak mendukung. Banyak gereja mengartikannya menjadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Itu kekayaan materi dan kesuksesan. Apa benar? Perlu diingat lagi di 1 Petrus 1 ayat 9, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Oleh karena iman kita selamat. Iman dalam Kristus loh ya. Renungkan. Ketika Yesus datang, apa yang akan Ia tanyakan kepada kita? Apa ya, Bang? Ayatnya bisa Mas Widi kasih tahu. Bisa. Ada di bicara lagi, menjadi kepala dan bukan ekor itu posisi. Maka tidak adil lah bagi pekerja-pekerja minor, buruh, office boy. Apakah artinya mereka ekor, sementara kepala itu bos mereka? Tentu bukan. Lalu, jika tidak naik bukan turun itu tentang pundi-pundi harta bertambah. Lalu apa makna Matius 6 ayat 19 sampai 21? Di 2 Korintus 4 ayat 18, hal yang kelihatan itu sementara, yang tidak itu yang kekal. Nah, terima kasih Mas Widi ya. Sama-sama. Ayo, kita sebagai umat yang mau belajar firman jangan mau dikecoh oleh doktrin agama. Renungkan firman masing-masing cara pribadi. 1 Yohanes 2 ayat 17, barang siapa melakukan kehendak Bapa, hidup selama-lamanya. Makanya kita harus dikepalai Yesus, hidup sepertinya. Karena hanya Dialah yang sudah sukses melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Lalu, siapa aja yang bisa menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun? Nah, karena kita bicara dalam hukum Kristus, maka siapa yang bisa tadi menjadi kepala dan bukan ekor adalah orang yang hidup di dalam Yesus, bukan sebatas orang beragama. Nah, menjadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun itu butuh proses, saudara-saudari. Nah, siapa yang akan menuntun kita, yang mengajari kita menjalani proses ini? Ialah Roh Kudus. Dibutuhkan respon untuk ikut Yesus, menjadi muridnya. Kita harus tahu bahwa banyak pengikut Yesus yang awal mengikut Yesus akhirnya gugur ya. Itu ada di Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Dan kita memang manusia biasa. Kisah Rasul 10 ayat 26. Nah, makanya kita harus tadi bangun iman yang kuat dengan dasar yang kuat seperti batu ya. Batu penjuru kita adalah Yesus. Firman-Nya di Efesus 2 ayat 20. Nah, lalu ciri-ciri orang yang sudah menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun, itu seperti apa ya? Nah, orang tersebut tentu selalu berusaha untuk hidup seperti Kristus. Berarti berbeda dengan dunia, melembutkan hati, tidak memikirkan keinginan atau berambisi. Nah, itu semua. Lalu bagaimana kalau kita untuk memenuhi kebutuhan di dunia ini? Kalau kita nggak boleh ikut dunia, nah kita harus bersahabat dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Artinya hati kita bukan di harta kita, tapi gunakan dengan hikmat untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan sesama. Selebihnya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudari bisa merenungkan di Lukas 16 ayat 9. Nah, pada akhirnya ya
Kita harus hidup seperti Yesus, artinya melakukan kehendak Bapa. Kita harus tetap dalam firman-Nya dan jadikan itu suatu kebutuhan. Saudara-saudari bisa renungkan di Yohanes 8 ayat 31 dan Yohanes 4 ayat 34. Seperti itu tentang menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Kita memang sudah tidak hidup di hukum Taurat yang lahiriah, tapi kita hidup dalam hukum Kristus, yaitu di dalam Roh. Jadi begitu ya saudara-saudari sekalian, bukan tentang hal-hal material lagi, jadi bukan sesuatu yang tentang pangkat, bukan sesuatu tentang harta-harta duniawi, tetapi tentang iman kita. Bagaimana kita hidup di dalam Roh, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak serupa dengan dunia dan tentunya serupa seperti Kristus. Seperti itu, tepat sekali. Nah, untuk saudara-saudari, tetap semangat ya di dalam Kristus, tetap setia merenungkan firman. Kami doakan semoga saudara-saudari sehat selalu. Sampai jumpa dalam segmen-segmen kami yang lain. Terus ikutin segmen-segmen kami yang lain juga. Roh Kudus menyertai. Shalom.